ini aku kurang bisa multitasking. Ya, oke. Nah, sebelum aku kasih spot ke Ko Fernando, tolong jangan ada yang menghujat saya ya, karena sebentar lagi saya mau performance nyanyi gitu ya, pakai gitar nih. Sebentar saya ambilin gitar saya. Coba yang mau denger saya nyanyi, coba ketik. Jangan sekarang gitu, jangan sekarang. Jangan sekarang, ayo. Jangan buang waktu, Davin. Oke, Warren Davin. Oke, nih si dasar nih si jajan-jajan asal ngomong nih. Oh, aduh saya disuruh nyanyi sekarang dong. Oke, ini siapa yang mau dengerin saya nyanyi? Coba tulis jangan sekarang ya. Waduh, Yugas jangan saya. Oke, enggak lah. Nyanyinya jangan sekarang, mungkin di acara selanjutnya ya. Tapi aku pengen banget berterima kasih buat endorsan saya hari ini ya. Biasalah influencer ya, pasti ada endorsannya. Karena hari ini saya di-endorse banyak banget. Yang pertama saya di-endorse sama David ya, teman saya. Dia jualan kaos, namanya pedagang kaos di TikTok. Ini kayak kaos saya gini. Dia bisa custom kaos juga nih. Ada tulisnya senyum-senyum farm ya. Itu channel saya, nggak usah dicek. David itu nama TikToknya David underscore bisnis. Terima kasih buat David. Ada juga buat Luxe Official ya, parfum. Terima kasih buat parfumnya. Wanginya enak-enak banget ya. Luxe ada di Shopee, namanya Luxe Official. Terima kasih juga buat Mas Haris ya. Tadi saya lihat ada datang. Makasih juga buat endorsan Valortnya ya. Terima kasih Mas Haris. Kan Valort kan ngendorse-nya Juan, terus siapa itu yang bule-bule gitu ya. Itu ini kenapa saya di endorse saya juga nggak tahu. Terima kasih banget loh Mas Haris loh. Thank you banget. Terus ada juga lanjutannya, eh, saya juga di endorse sama Domino's Pizza. Terima kasih Domino's Pizza buat endorsannya. Kalau enak banget ya pizzanya, thank you banget. Dan selanjutnya jangan kaget ya semuanya, jangan sedih, jangan nangis. Kalau saya juga di endorse sama KFC ya teman-teman ya. Thank you banget KFC udah di endorse sayanya. Bagi teman-teman yang mau ngendorse saya boleh banget karena eh, endorsannya murah kok, nggak mahal ya. Coba nanti kontak saya aja langsung ya. Nanti di BBKA webinar selanjutnya pasti saya akan sebutin semuanya ya. Oke, mantep gak nih saya di endorse sama KFC? Mantep banget kan? Oke, semuanya kalau yang udah siap dengerin webinar hari ini boleh komen dong siap gitu. Siap, siap, siap. Mana nih? Mana nih? Tulisnya nih siap. Ayo. Gas siap, gas siap, gas siap, gas. Mana nih mana semangatnya semuanya gas? Oke deh kalau gitu, nggak usah lama-lama lagi ya. Ko Fernando Adinata sudah siap? Mari kita sambut Ko Fernando Adinata. Halo, Pak Andre. Silakan, Ko. Silakan langsung aja. Oke, thank you Pak Andre buat waktunya. Thank you juga buat teman-teman yang antusias ya dari tadi jam 7.45 saya udah hadir di Zoom meeting dan melihat teman-teman semuanya pas waktu kita mau liburan Lebaran, justru malam menyediakan waktu ya buat belajar bareng gitu ya di sini ya. Wah, thank you banget teman-teman semuanya di malam hari ini. Dan thank you buat BBKA juga hari ini memberikan kesempatan buat saya hari ini bisa berbagi ya kepada teman-teman semuanya yang ada di BBKA community juga baik ada yang pekerja, ada juga pelajar dan business owner ya di sini ya. Dan kebetulan saya masuk di kategori business owner, teman-teman. Memang saya lagi mencoba buka cabang bisnis baru gitu ya. On cam ya, on cam. Sorry, sorry, sorry. Saya on cam dulu ini ya. Oh, you cannot start your video. Oh, minta bantuannya kok, katanya kok, buat disable kameranya kok. Sebentar ya, teman-teman ya.
Sebentar ya, Kos. Sebentar, sebentar. Siap, siap. Mana ya caranya? Sebentar ya, Kos. Oke, oke. Oke, sudah muncul Ah, ya, teman-teman ya. Oke, thank you ya, Kondre ya. Sekali lagi, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hari ini bisa hadir. Saya mau sharing-sharing dikit nih, teman-teman semuanya. Jadi, karena BBKA ini jadi suatu wadah yang buat saya belajar juga gitu ya, karena saya hari ini beberapa 3 bulan lalu lah mungkin ya baru join di BBKA dan saya melihat banyak sekali antusiasnya dan setiap kali saya meninggalkan chat udah beberapa jam udah kelihatan gitu ya. Wah, chatnya banyak banget dan pembahasannya juga menarik gitu. Dan terakhir pun kita bahas soal THR gitu ya. Saya juga berpikir teman-teman sama juga ya. Ini mau kasih THR kapan nih buat para pegawai gitu. Jadi mungkin kita sama-sama di kondisi yang sama, kita belajar bareng dan hari ini saya juga diberikan kesempatan untuk bisa sharing. Saya harapkan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat lah untuk rekan-rekan semuanya. Siapa tahu ya, setelah saya sharing, nanti ada teman-teman yang lain juga yang mungkin mau sharing. Memang adalah grup ini memang untuk kita bisa saling berbagi satu dengan lain, gitu ya teman-teman. Jadi saya izin untuk share screen. Nah, saya itu ya, kok request dulu ya buat share screen ya. Oke, sudah bisa ya. Nah, jadi materi yang akan saya bawakan pada hari ini, rekan-rekan semuanya, ngomongin soal power play 16 hours. Kenapa 16 gitu? Biasanya kan orang selalu ngomongin kayak, marilah kita manfaatin waktu kita 24 jam dan lain sebagainya. Nah, ini saya memang melihat ada kecenderungan gitu, teman-teman, kalau kita memang waktunya itu nggak bisa full gitu. Dan memang kita ada waktu untuk istirahat juga. Nah, nanti kita pengen bahas lah. Jadi, pas waktu kita nggak istirahat, bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu kita ini yang 16 jamnya ini. Nah, makanya saya akan kurang lebih men-sharingkan apa yang saya pahami tentang bagaimana saya bermain dengan yang namanya waktu dan membagi time management saya gini. Dan saya pengen bagikan untuk teman-teman semuanya. Kenapa judulnya Power Play itu? Dan grafiknya itu seperti games gitu. Karena saya memiliki pandangan, teman-teman. Kalau yang namanya itu, eh, yang namanya orang itu bagi waktu itu kayak sebuah games gitu. Kalau bisa bagi waktu dengan tepat, kita itu akan memenangkan games ini lebih cepat gitu. Kalau kita misalnya gagal membagikan waktu kita, justru nanti kita kewalahan. Makanya saya sebut dengan power play. Power play ini sebenarnya diambil dari istilah futsal, teman-teman. Karena saya hobinya senang futsal gitu ya. Kalau misalnya futsal itu biasanya ada berapa pemain, teman-teman? Coba ketik di kolom chat, saya pengen lihat pada tahu dulu nggak ini? Pada suka main futsal dulu nggak ini? Biasanya berapa orang, teman-teman, kalau misalnya main futsal? 5 orang ya? 5 orang ya? Oke, sip. 5 orang, tapi nggak semua main ya. Karena maksudnya nggak main itu ada yang jadi pemain, ada juga yang jadi kiper gitu. Dan pas waktu jadi kiper, dia itu tidak aktif. Tapi ada yang namanya satu strategi gitu, yang namanya power play gitu, di mana strategi itu mengharuskan 5 pemainnya itu bisa main secara maksimal. Nah, kurang lebih seperti itulah. Pas waktu saya punya bayangan seperti itu, saya rasa pas waktu kita bisa memainkan waktu kita dengan baik, kita itu bisa memaksimalkannya. Nah, harapannya seperti itu, teman-teman semuanya. Makanya saya pengen judul hari ini itu adalah Power Play 16 Hours ini membuat bayangan kita itu yang tadinya mungkin kita belum memiliki waktu yang pas, kita belum waktu yang tepat. Setelah sharing dari hari ini, siapa tahu bisa bagi waktunya lebih mantap lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya mulai sharing saya pada hari ini, teman-teman semuanya, tentang Power Play 16 Hours ini, saya pengen kenalin diri dulu. Jadi perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Fernando Adinata, saya ada di grup BBKA Business Owner. Sebenarnya apakah saya full di bisnis? Jawabannya enggak, teman-teman. Saya sebenarnya sambilan juga ada di perusahaan. Nah, ini beberapa sertifikasi yang sudah sempat saya ikutin.
saya ini memang tergabung di satu perusahaan di Bandung, teman-teman. Saya di kota Bandung, yang namanya itu Daya Dicipta Motora. Kita itu dibawa Serahonda Motor. Nah, jadi kalau teman-teman pengguna motor Honda, itu salah satu main dealernya itu perusahaan saya, teman-teman, di kota Bandung. Jadi untuk saya bisa sharing beberapa materi, saya tergabung di bagian trainernya, teman-teman, di Kota Bandung di Daya Dicipta Motora. Untuk saya bisa sharingkan, untuk saya bisa bagikan PPT, apa aja materinya, saya harus disertifikasi terlebih dahulu. Nah, ini beberapa sertifikasi yang sempat saya ikutin, teman-teman semuanya. Kurang lebih kalau di Honda ini saya sebenarnya lebih ke arah frontline people, teman-teman semuanya. Jadi memang lebih ke arah sales. Makanya pas saya punya ilmunya di Honda, saya coba praktekin di tempat saya buat bisnis, teman-teman. Rupanya namanya teori, pas waktu kita praktekin ke pegawai, nggak gampang juga, walaupun kita udah paham teorinya, gitu. Jadi saya rasa apalagi kalau kita yang tidak belajar sama sekali. Makanya kenapa saya pengen bagikan juga beberapa materi ini, siapa tahu bisa kepake lah buat teman-teman nanti misalnya di ketemu pegawai, misalnya business owner, kalau misalnya pelajar masih bingung nih gimana nanti masa depan saya, gimana saya tujuannya untuk ke depan, siapa tahu ada sharing yang dari saya juga bisa bantu teman-teman semuanya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Dan business owner juga kita bisa saling bantu, saling sharing lah. Nanti mungkin saya kasih view dari saya di kantor saya, tapi siapa tahu ada masukan juga, saya juga bisa belajar, gitulah kurang lebih. Dan beberapa pengalaman kerja nih ya, Ciko, saya sempat juga jadi penyiar, saya sempat juga jadi marketing, jadi memang belajar banyak hal di sini. Saya sebenarnya basicnya itu dari IT awalnya itu, tapi setelah keluar dari IT itu memutuskan pengen benar-benar di sumber daya manusia yang banyak komunikasinya. Makanya pekerjaan setelah saya sekolah justru itu nggak nyambung, teman-teman. Nah, nanti saya akan sharingkan juga dari pengalaman tersebut, gimana sih caranya biar kedepannya beberapa dari teman-teman yang pelajar di sini juga tidak tersesat gitu ya. Kalau kita misalnya udah punya tujuan, kita udah punya tekad, itu akan lebih tajam buat kitanya. Oke? Dan sekarang saya jalanin pekerjaan saya di trainer sambil saya buka usaha yang namanya air minuman dan gas, teman-teman. Itu di Kota Bandung juga. Dan semua itu running by system, jadi saya tidak perlu ada di dalam perusahaan untuk benar-benar langsung monitoring. Nanti kurang lebih bagaimana caranya, saya bisa sharing juga kepada teman-teman semuanya yang ada di bisnis owner pada hari ini. Dan terakhir, saya dipercayakan juga sebagai kreator strategi pemasaran Genju Spicy. Genju Spicy ini salah satu brand, teman-teman. Brandnya itu adalah brand bumbu siap saji. Itu saya kerjasama sama teman sebenarnya. Kerjasama sama teman, dianya memang hobi memasak gitu ya. Dan dia pengen buat satu brand. Dan saya sebagai orang yang belajar di dunia marketing, saya menawarkan diri aja waktu itu. Sebenarnya iseng aja ngomong, gimana kalau gue masarin aja, saya bantu-bantu deh, misalnya sambil sharing ke teman-teman yang ada di frontline people di Honda, saya sambilan jualan juga, atau enggak seperti hari ini di BPKA gitu, sambil saya sharing juga, saya sambil bercerita, siapa tahu ada yang tertarik gitu ya, mau kerjasama, nanti bisa hubungin saya juga. Dan di bawah itu udah ada Instagram saya, kalau misalnya nanti ada yang mau ngobrolin bisnis atau enggak kerja sama bareng, silakan hubungin aja. Oke, jadi itu perkenalan singkat dari saya. Eh, saya baru nikah, teman-teman semuanya, dan baru dikaruniai seorang anak. Harusnya saya itu kebagian sharing itu kemarin minggu lalu ya. Tapi pas banget anak pertama saya lahir. Jadi ada pertukaran ya kok ya kemarin ya sama Cimetaya saya sempat sharing juga. Jadi bersyukur banget udah ada keluarga kecil. Sekarang saya menjalankan keluarga sambil saya meraningkan bisnis saya sambil kerja juga. Nah, dan bagi-bagi lah sama teman-teman semuanya karena memang saya senang untuk bisa sharing juga, teman-teman. Nah, ini kurang lebih yang saya ada di kantor, teman-teman semuanya. Nah, ini beberapa orang-orang yang memang setiap minggunya paling sedikit itu sebulan itu 2 kali lah, teman-teman, kita melakukan berbagi ya kepada teman-teman frontline people kita. Dan memang harus kita pahami kalau yang namanya frontline people itu sales itu turnovernya tinggi. Makanya kenapa di Honda itu sampai ada divisinya itu untuk training gitu. Dan for your information teman-teman, ini saya bukan buka rahasia dan memang ini sudah terjadi di mana-mana. Yang namanya frontline people itu banyaknya itu sales gitu ya, terutama ya.
kurang setia lah teman-teman. Dan turnover itu cukup tinggi setiap tahunnya itu mungkin hampir sekitar 40% gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa buat tim kita itu walaupun turnovernya tinggi tapi tetap produktif dan lain sebagainya sangat penting lah buat kita juga bisa mentrainingkan mereka, bisa sharingkan sesuatu buat mereka agar mereka juga tetap loyal juga sama kita. Oke. Dan ini terakhir teman-teman soal bisnis yang sedang saya jalankan yaitu toko Avatar Air dan Gas dan ini Instagram Degen Juswaisi. Siapa tahu ada yang mau kerjasama, silakan nanti diakses saja Instagramnya, kita bisa tanya-tanya juga di sana. Oke teman-teman, jadi ini perkenalan dari saya. Saya pengen berbagi dulu teman-teman tentang materi yang sudah kita lihat ya di grup itu tentang bagaimana kita punya yang namanya Power Play 16 hours ini gimana teman-teman. Dasarnya apa sih? Cikal bakalnya apa? Kenapa saya ambil judul ini untuk saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya di tempat ini? Saya punya satu fondasi teman-teman di mana saya melihat waktu itu dibagi menjadi tiga sebenarnya. Dengan besarannya itu ada 8 jam, 8 jam, 8 jam. Banyak dari kita itu memakai waktu untuk istirahat 8 jam, memakai waktu untuk kerja 8 jam, tapi ada waktu juga untuk kita bersantai, udah itu kita bisa berekspresi, melakukan suatu hal, itu 8 jam juga, teman-teman. Ini faktanya. Tapi dari kita, saya melihat ada beberapa yang justru kecenderungannya itu beda-beda. Ada tipenya itu yang senang bekerja. Senang bekerja itu kadang bisa jadi dia datangnya pagi banget, kalau kita ngomong soal pekerja ini ya, datangnya pagi banget, bisa pulang sampai lembur. Nah, itu bisa jadi work-nya itu lebih dari 8 jam, teman-teman semuanya. Tapi ada beberapa juga yang tipenya itu, udahlah, yang namanya istirahat itu nggak perlu lama-lama lah. 8 jam, nggak perlu sampai 8 jam. 6 jam aja cukup lah, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat tergantung teman-teman semuanya itu seperti apa. Kalau yang namanya melihat waktu ini. Antara pelajar, pekerja, dan pengusaha juga beda-beda, teman-teman. Pas waktu saya jadi pelajar, yang saya rasakan, pada saat ada waktu kosong, lebih kepengen ya main sama teman gitu. Lebih kepengen ya hura-hura, happy-happy. Tapi taunya pas waktu udah keluar dari kampus, kita merasa kayak, wah agak kosong ya ini ya. Saya benar-benar pas waktu udah keluar dari kampus ini, saya harus benar-benar start dari nol. Tapi ada beberapa juga teman-teman dari kita yang memang pas waktu kuliah itu sambil kerja. Nah, pas dia sambil kerja, for what we will-nya itu lebih dikit teman-teman. Mungkin mereka waktu happy-happy-nya itu lebih ke akhir pekan, atau enggak tidak 8 jam, cuma 6 jam aja, atau enggak cuma 4 jam aja mereka happy-happy. Dan mereka pakai untuk membangun yang namanya masa depan mereka. Kalau kita sebagai pekerja, udah dipastikan lah ya, waktu kita bekerja itu 8 jam, teman-teman. Tapi 8 jam ini, saya juga mempraktekkan di waktu saya sekarang, di mana saat ada waktu santai, saya lebih berpikir bagaimana caranya bisa nge-build bisnis, teman-teman. Bagaimana caranya saya bisa mengupgrade diri saya. Bagaimana saya belajar hal yang baru lagi. Jadi pas waktu lagi seminar-seminar gini, saya punya inputan yang baru, teman-teman. Untuk saya bisa bagikan kepada nanti peserta yang ketemu dengan saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pas waktu di Honda pun sebenarnya kita udah ada template, teman-teman. Kan tadi saya udah sharingkan ya, sebelum kita bisa berbagi kepada frontline people, kita di trainingin terlebih dahulu. Pas kita di training terlebih dahulu, itu udah ada patronnya sebenarnya. Tapi saya tidak mau menyerah di sampai sana aja. Saya terus belajar YouTube. Kadang-kadang nggak soal belajar aja ya, YouTube kita kadang juga happy-happy ya, scroll-scroll short, apalagi sekarang seperti itu. Tapi lebih banyak saya pelajari hal-hal baru untuk saya bisa bagikan, biar nggak boring sih teman-teman sebenarnya. Ya, dan banyak orang berkata seperti ini kalau kita lihat pembagian waktu 8 jam, 8 jam, 8 jam, teman-teman. Tapi saya lebih suka, saya sempat juga dapat 8 jam, 8 jam, 8 jam itu dari Rico Huang. Waktu itu sempat saya lihat di salah satu sosmednya, teman-teman. Jadi dia bagi waktu 8 jamnya percis, teman-teman. Sama seperti yang kiri, cuma ada sedikit perbedaan di forward we will-nya. Kalau di Rico Huang, dia tulisnya itu apa, teman-teman? 8 jam magic katanya. Di mana perubahan nasib kita itu ditentukan dengan 8 jam waktu kosongnya kita itu. Nah, atas dasar inilah teman-teman, saya itu benar-benar pengen kita semua ini bisa memanfaatkan waktu 8 jam kita yang kosong ini untuk
ya at least bisa merubah lah nasib kita lah. Yang tadinya kita mungkin startnya dari nol, saya yakin ya setiap orang di sini beda-beda startnya. Saya mungkin startnya dari dua, teman-teman. Kalau saya start dari dua, incaran saya nggak jauh-jauh lah, nggak sampai 10. Tapi kalau misalnya orang udah start dari 8, mau ngincar ke 15, 20 misalnya, ini ngomongin soal apa? 0, 5, 8, 10 ini ngomongin soal angka aja. Misalnya kita pengen mencapainya di berapa juta misalnya. Contoh ini ada orang yang sudah puas dengan 1 juta, tapi ada juga beberapa orang yang memang udah startnya itu di 8 juta, teman-teman. Nah, untuk kita bisa menaikkan level kita, untuk kita bisa menaikkan kapasitas kita, saya melihat, wah, waktu ini penting banget kita mainkan nih. Yang bisa merubah nasib kita ini, kalau kita bisa mainkan waktu 8 jam ini, yaitu adalah 8 jam magic ini, teman-teman. Bagaimana kita mainkan dengan baik untuk bisa merubah nasib kita. Nah, ada beberapa kurang lebih waktu orang tuh beda-beda, teman-teman. Kayak gini biasanya. Nah, ini kurang lebih waktu-waktu orang kalau dibagi ada beberapa skenario-nya di sini kita lihat. Kalau kita lihat di sini manusia normal dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 7 lah ya kerja ya. Udah itu waktu bebas, istirahat, dia itu waktu bebas lagi sebelum mulai kerja lagi. Ini kurang lebih manusia normal lah. Dan ada juga manusia yang tipenya itu malam hari, teman-teman. Kerja dulu sama tapi dia istirahat dulu. Istirahat di jam 17 sampai 24. Tujuannya apa? Dia itu biasanya main di subuh hari, teman-teman. Ini pas zaman-zaman saya dulu masih sekolah deh, teman-teman. Pas saya masih kuliah ya, kita masih suka ketemu teman-teman yang suka gaming dan lain sebagainya. Jadi pakai waktu subuh itu untuk main, teman-teman. Jadi manusia malam hari, manusia kalong gitu. Kalau kita lihat di sini. Nah, coba teman-teman setelah saya ceritakan beberapa skenario ini, saya pengen lihat nanti saya tanyain ya. Ada berapa orang yang memang lebih memakai waktunya itu sebagai manusia normal, sebagai manusia shifting setengah dewa atau enggak malam hari. Saya pengen lihat ya. Kalau shifting itu dia berubah-ubah. Ada yang pas waktu bebas, dia itu dia kerja lagi, dia bebas lagi, lebih cenderung santai lah nih orang ya. Dan yang terakhir ini manusia setengah dewa. Saya sebenarnya dapat tulisan manusia setengah dewa ini setuju nggak setuju gitu teman-teman di awal. Karena lebih ke arah dia memanfaatkan waktu luang ya. Ini kejadian di teman kantor saya. Jadi dia ambil waktu di tengah hari itu untuk tidur, teman-teman. Kalau katanya itu dia seneng kenapa tidur di tengah hari itu power nap katanya. Tidur siang-siang sebentar, langsung seger lagi gitu. Itu ada yang tipe yang namanya manusia setengah dewa ini. Nah, teman-teman, saya pengen tanya dong, kalau untuk 230 orang hari ini nih, seberapa banyak sih orang yang memakai waktunya itu sebagai manusia normal, teman-teman? Nah, saya pengen lihat nih. Coba kalau yang tulis normal itu ketik satu aja, teman-teman. Untuk manusia malam ketik dua, manusia shift tiga, empat. Untuk manusia setengah dewa, saya pengen lihat nih. Lebih banyak mana nih kalau untuk grup PPKA? Satu, dua, satu, dua. Oke, ada yang empat juga ya. Oke, Pak Wahyu, ini ya ada waktu istirahat dulu di tengah-tengah. Oke, empat, empat, empat. Oh, ada yang tiga juga ya. Oke, sip. Ah, lima, ada lima. Lima kayaknya belum ada ya Pak Rahmat ya. Ketutup di bagian bawah sih ada sih sebenarnya gitu ya. Tapi saya nggak saya munculkan di sini ya. Oke, satu, dua, tiga, empat. Oke, nomor lima saya kerja 8. Oh, walah. Nomor limanya tuh saya kerja dari jam 8 sampai jam 12 malam ya. Wow, luar biasa sekali ini waktunya. Jadi warna hijau semua ini kalau kita gambar ya. Oke, oke, thank you, thank you, thank you. Empat, empat, tiga, all in Pak. Malam hari sibuk, siangnya tidur. Oke, oke, oke. Variatif ya teman-teman ya, kalau saya lihat di BPK ini ya. Rata-rata satu, dua, satu, dua. Waduh, kasihan juga nih Pak Reski ya. Lima tanpa istirahat katanya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Jadi pas saya lihat komentar-komentar ini, saya jadi lebih happy juga nih. Kenapa saya bawain materi ini? Saya lihat harusnya ada manfaatnya teman-teman. Karena saya akan membahas bagaimana kita bisa memanfaatkan kalau kita lihat di sorry, di poster yang kemarin saya bilang ada waktu 4 jam kan. Maksudnya waktu 4 jam itu seperti apa? Nggak apa-apa teman-teman. Mungkin hari ini kita kayak masih 24 jam kerja. Kita masih kayak barbar untuk kita memenuhi kebutuhan kita lah. Tapi kalau teman-teman nanti setelah tahu yang namanya waktu emas dan lain sebagainya, teman-teman bisa memanfaatkan waktu emas itu lebih baik, itu mungkin sekarang.
Tapi pas teman-teman maksimalkan, siapa tahu nanti ke depannya itu bisa jauh lebih baik lah teman-teman kehidupannya. Pas waktu udah tahu membagi waktu ini dengan baik. Harapannya gitu ya teman-teman ya. Jadi thank you teman-teman yang sudah kalau istirahatnya kalau ingat aja gimana. Aduh, luar biasa kerja keras sekali ya Pak Reza ya. Jangan sampai segitu juga. Karena apa? Ini saya akan lanjutkan lagi teman-teman semuanya. Thank you ya buat jawaban-jawabannya teman-teman. Jadi gini teman-teman semuanya. Saya stop share screen dulu. Manusia itu ada beberapa yang namanya itu tipenya itu dia bekerja memang habis-habisan teman-teman. Saya juga termasuk yang agak suka kagokan gitu kalau misalnya udah kerja 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 tapi pas waktu di tengah-tengah saya tiba-tiba harus diberhentikan kayak buyar gitu. Ini nanti saya kerjain lagi kayak mulai dari nol lagi. Siapa yang suka merasa gitu teman-teman? Ada yang merasa gitu nggak? Pas waktu udah kerjain kerjain tiba-tiba oh ada ya teman-teman ya. Nah kayak merasa kagok udahlah pengen selesaiin aja dan lain sebagainya. Nah pas awal saya cobain teman-teman itu nggak maksimal teman-teman. Kerasanya itu karena apa? Saya punya pengalaman dulu itu sempat kuliah di coding teman-teman. Coding itu paling kerasa lah teman-teman. Coding coding itu kita memakai bahasa pemrograman gitu ya teman-teman semuanya untuk kita buat satu project dengan bahasa IT gitu. Saya ada di satu titik itu untuk mengerjakan satu solusi itu buntu teman-teman. Aduh ini kayaknya udah jalannya nggak ada jalan deh. Ini nggak ada cara lagi deh. Saya udah pikirin A, B, C, tetap nggak bisa. Kepala udah panas, pusing teman-teman. Akhirnya saya nyerah. Saya nyerah. Saya nyerah. Saya tidur teman-teman. Pas saya tidur, saya istirahat. Besoknya saya pasti kepikiran lagi. Aduh ini gimana nih belum beres nih. Saya buka lagi laptopnya. Pas saya buka lagi laptopnya, saya coba lihat lagi codingan saya. Tadi dulu, kayaknya ada solusi ini ya. Bentar, coba dikutak-atik bentar. Ajaibnya teman-teman. Pas waktu kita udah istirahat, kita mengerjakan satu hal, pas waktu dengan otak kita yang lebih fresh, kerasa otak kita itu bekerja lebih kuat lagi teman-teman. Dan sering banget saya terjadi udah sampai berapa puluh kali teman-teman seperti itu. Pas waktu udah buntu, saya istirahat dulu. Istirahat besok kerjain, bem. Dalam waktu mungkin kurang dari setengah jam teman-teman, selesai solusi tersebut ada. Kenapa? Otak ini memang butuh teman-teman untuk istirahat. Nah, kita kerja terus-terusan, kadang kita kelihatan kayak oke teman-teman. Tapi bisa jadi kita kerja itu tanpa hasil. Kalau kita misalnya terus ngepres otak kita teman-teman semuanya. Nah, saya mau bagikan satu hal. Nanti buat teman-teman siapa tahu bisa jadi pertimbangan juga ya. Kalau untuk yang memang cukup sibuk pada hari ini, saya lihat tadi ya, tanggung rasanya. Wah iya, kalau ngoding tuh nanggung terus rasanya betul ya, Pak Vito ya. Kalau mungkin yang basicnya dari IT kerasa gitu ya, karena kita punya pengalaman di ngoding, memang seperti itulah yang terjadi. Greget gitu kalau nggak beres-beres. Ya banget. Ya kalau lagi otak mumet saya langsung tidur good good good. Nah, saya lanjutkan lagi teman-teman semuanya. Jadi gini, setelah kita udah tahu tipe orang itu beda-beda, punya skenario-nya macam-macam teman-teman semuanya. Nah, saya pengen ajak teman-teman lihat lebih jelas pada saat kita sudah membuat satu plot di mana kita pengen bekerja. Bekerjalah secara maksimal, teman-teman. Saat kita udah plot waktu kita untuk kita bekerja, kita itu bisa punya satu porsi waktu lagi, teman-teman, untuk kita lebih memaksimalkan pekerjaan kita. Ada yang namanya, teman-teman, di dalam ilmu sharing yang sempat saya pelajari, teman-teman, yang namanya porsi waktu. Di mana ada yang namanya prinsip 80-20. Teman-teman pernah dengar nggak istilah Pareto, teman-teman? Pernah dengar istilah Pareto? Di mana orang itu mengerjakan itu 80% hasilnya itu cuma 20%, teman-teman. Pernah dengar nggak? Pernah ya teman-teman ya, pernah ya. Ya itu kurang lebih seperti itu teman-teman semua yang tadi saya ceritakan. Jadi ada beberapa orang yang benar-benar push dirinya. Kerja 80, saya mau habis-habisan kerja. Tapi pas waktu dilihat lagi hasilnya, lah kok cuma 20% ya? Biasanya bos kayak gini, lo tuh kerjain nggak sih? Yang gue tugasin, bener bos, saya udah kerjain bos. Nah, kalau pekerja ya biasanya teman-teman ya. Kalau misalnya dosen gitu ya, dosen tanya, kamu nih ngerjain dengan bener nggak? Saya udah kerjain dengan maksimal, Pak Bu. Tapi kok hasilnya seperti ini? Ya, karena apa yang kita keluarkan, teman-teman. Kita 80% kita keluarkan, tapi kalau kita nggak tahu waktu golden time-nya, itu cuma akan menghasilkan 20% waktu. Karena apa? Otak kita terlalu berat, capek, teman-teman semuanya. Nah,
ada beberapa hal kita harus bisa bagi waktu kita. Bahkan ada yang berkata, prinsip 80-20 ini juga bisa dibalik. Di mana orang itu cuma mengerjakan 20% aja dari waktunya, teman-teman, tapi bisa menghasilkan 80%. Sempat nggak teman-teman semuanya ketemu nih orang-orang yang mungkin dekat dengan kita ya, dia tuh kayak nyantai banget kerjanya. Kerja, kerja, pas orang lagi kerja aja dia belum mulai kerja. Dia nyantai dulu. Tiba-tiba, ah udahlah, udah cukup istirahatnya. Dia mulai kerja, teman-teman. Pas udah mulai kerja, dia lebih cepat dulu beresin. Ada nggak yang pernah ketemu seperti itu? Harusnya ada, betul ya? Karena kejadian juga di kantor seperti itu. Ada beberapa tipe yang seperti itu. Nah, memang mereka itu udah menguasai kerjanya, teman-teman semuanya. Dengan mereka mengeluarkan 20% saja kekuatannya, mereka itu bisa mendapatkan hasil 80% dibandingkan orang yang udah kerja bisa-bisan teman-teman semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini, oh ada nih. Nah ya, seperti itulah teman-teman. Dan di poin kedua juga ngomongin soal satisficer dan maximizer. Maksudnya apa di sini? Ada beberapa hal, teman-teman, di pekerjaan-pekerjaan kita, kita coba cek ulang. Nggak semua pekerjaan kita itu harus kita kerjakan benar-benar kita tanggung jawab 100% kita pikirkan. Karena ada beberapa hal yang memang bukan tipe diri kita, teman-teman semuanya. Pas waktu kita bukan tipe diri kita coba maksimalkan, hasilnya itu nggak akan jauh beda. Saya ambil contoh. Eh, di pekerjaan kita, teman-teman sebagai seorang trainer, nggak cuma bawain materi aja. Tapi kita kadang juga merekap data, teman-teman. Pas kita merekap data, ada beberapa orang yang memang suka dengan rumus. Tapi ada juga beberapa orang yang tidak suka dengan rumus. Ngomongin soal Excel lah, misalnya. Dan orang yang tidak suka dengan rumus, Excel, pas waktu dikasih kerjaan, kelihatannya Excelnya itu tidak terlalu sulit buat orang yang memang jago, teman-teman. Tapi pas waktu mereka mengerjakan yang mereka nggak suka, itu akan lambat banget, teman-teman semuanya. Pas lambat, hasilnya itu nggak maksimal. Nah, jadi apa yang saya mau tawarkan di sini, teman-teman semuanya? Cobalah kita lihat lagi diri kita. Ada beberapa hal di dalam diri kita yang mungkin harus kita satisficer, teman-teman. Yang mungkin memang bukan kemampuan atau enggak jagonya kita. Tapi kita lebih memaksimalkan apa yang memang jadi kekuatan kita, teman-teman semuanya. Kata kuncinya apa? Enggak semua hal itu harus kita ambil. Enggak semua hal itu harus kita eh, pegang semua, teman-teman. Ada beberapa hal itu yang harus kita delegasikan. Begitu juga dengan yang namanya di toko, teman-teman. Sekarang saya punya bisnis juga, saya belajar mana aja yang pegawai ini harus bisa handle, teman-teman. Tanpa kita owner harus turun tangan. Tapi ada beberapa pekerjaan owner yang tidak bisa sama sekali kita delegasikan. Karena kalau didelegasikan, itu akan berdampak buruk. Nah, nanti saya sharingkan juga ya di slide belakang saya cerita dari segi business owner. Saya mau minta masukan juga ya dari teman-teman yang business owner, sekiranya pandangan saya ini cukup benar belum ya? Kalau misalnya belum cukup benar, siapa tahu ada masukan juga nanti. Jadi itu teman-teman. Di porsi waktu ini, tadi saya jadi coba rangkum ulang ya teman-teman ya. Kita udah tahu yang namanya waktu itu udah ada 888. Dan 888 ini, kita udah maksimalkan belum 8-nya? Kalau kita belum maksimalkan 8-nya, coba kita mulai bagi nih. Waktu kerja kita, waktu istirahat kita. Apakah waktu istirahat kita justru lebih banyak? Waktu bebas ini justru kita pakai buat apa? Kalau misalnya sekiranya waktu bebas ini kita pakai untuk hal yang tidak produktif, siapa tahu dari malam ini teman-teman mau coba koreksi. Siapa tahu teman-teman pengen lebih mempertajam lagi, lebih produktif lagi. Nanti siapa tahu ketemu lagi di Zoom meeting atau enggak dimanapun, teman-teman udah ngomong, oh thank you kok sharingnya waktu itu. Dan saya itu sekarang punya waktu yang lebih fleksibel lagi, waktu yang lebih pas lagi, yang menunjang pekerjaan saya. Harapan saya seperti itu, teman-teman. Ya. Dan setelah kita bagi waktu kerja kita harus tahu yang namanya porsi waktu ini. Kita tahu yang mana yang harus kita delegasikan, dan ada juga beberapa hal yang memang harus kita take over, teman-teman. Tidak boleh kita kasih ke orang lain. Nah, gitulah kurang lebih teman-teman semuanya. Saya lanjutkan lah ya teman-teman ya. Nah, di pekerjaan saya sekarang teman-teman, kalau saya sharingkan di sini, nah ini kurang lebih saya coba bagikan porsi waktu saya teman-teman.
Kalau ngomongin soal all out, saya all out harus di Honda dulu, teman-teman. Saya sebagai trainer harus saya maksimalkan di Honda. Karena memang waktu saya itu besarannya di Honda. Saya belajar bagaimana mentrainingin orang, saya belajar bagaimana harus buat slide, harus buat lokal kontennya, saya harus bisa memfollow up orang untuk ikut training saya. Itu yang saya lakukan 80%, teman-teman. Nah, di waktu santai ini, saya curi-curi waktu, tanda kutip, teman-teman semuanya. Saya curi-curi waktu, saya ambil 15% kadang, atau enggak 5%, kalau secara eksaknya nggak pas ya teman-teman, ini kurang lebihnya aja. 15%, 5% saya pakai untuk saya bangun bisnis saya teman-teman. Harapan saya 80% ini lambat laun itu bakal kemakan sama bisnis saya. Karena saya pengen pindah kuadran juga teman-teman. Yang tadinya mungkin masih 80% di sebagai pekerja teman-teman semuanya. Nanti harapannya ke depannya saya bisa full di business owner. Saya bisa mempraktekkan nanti apa yang udah saya pelajari juga di bisnis saya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Nah, saya kalau ngomongin soal waktu teman-teman, ini ada sedikit pembahasan ya tentang yang namanya waktu ya. Nah, ini gambarnya itu seperti gambar emas di sini ya teman-teman ya. Kalau di mitologi Yunani teman-teman, ada yang namanya Kronos dan Kairos gitu. Kronos itu ngomong soal waktu teman-teman. Jadi Kronos itu kalau kita ngomong waktu Tuhan gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang menjalankan kegiatannya sehari-hari, dia cuma jalankan aja, tiba-tiba pas ada waktu Tuhan, ada waktu tepat, orang itu bisa jadi promosikan karena dia memang udah melakukan hal-hal yang sudah biasa dilakukan. Saya ambil yang paling contoh yang paling simpel. Kayak misalnya hari ini saya diberikan kesempatan teman-teman sama Kak Metaya gitu ya. Fernando boleh sharing di BBKA. Yang saya kairos yang saya lakukan, saya belajar terus, saya coba belajar bagaimana sharing. Pas waktu Kronos itu dapat, teman-teman, boleh dong sekarang mau minta untuk sharing di BBKA. Saya sudah bisa mempersiapkan teman-teman kurang lebih materinya. Coba kalau misalnya, udahlah, tunggu Kak Metai aja, nanti kapan panggil, saya baru belajar. Pas waktu dipanggil, teman-teman, nggak akan siap. Karena Kronos itu nggak bertemu dengan Kairosnya. Nah, saya pengen cerita soal waktu itu adalah sesuatu lah, teman-teman. Harus kita manfaatkan banget. Ada juga istilah medis yang namanya golden period. Dimana kalau paling banyak contoh kalau saya lihat di internet, orang yang namanya sakit jantung ya teman-teman ya. Kalau misalnya lagi kena serangan jantung, itu ada yang namanya golden periodnya. Ada waktu emasnya. Jadi kalau misalnya masih di dalam waktu golden period ini, orang itu lebih gampang diselamatkan. Ada juga kalau kita ambil contoh anak kecil, teman-teman. Anak kecil, karena saya baru dapat baby juga ya teman-teman semuanya ya. Saya pelajari juga anak kecil. Rupanya baby itu ada yang namanya golden age atau enggak umur emasnya. Kalau kita investasikan golden age ini untuk baby kita, harapannya teman-teman, baby kita bisa lebih pinter, lebih kenal orang tuanya, lebih mau sharing kepada kita juga. Yang saya pelajari itu, kenapa ya? Kalau ada beberapa anak itu nggak dekat dengan orang tuanya. Bisa jadi karena memang baby-nya itu pas waktu dia kecil tuh orang tuanya itu tidak menginvestasikan golden age itu kepada baby-nya gitu teman-teman. Nah, saya mau cerita apa soal ini? Segala sesuatu itu ada zona emasnya teman-teman. Makanya di poster yang saya sharingkan, saya tulis di sana itu adalah manfaatkan 4 jam terbaikmu. Kenapa 4 jam teman-teman dari 8 jam tadi? Rupanya setelah dipelajari, sebenarnya manusia itu dari 8 jam, konsentrasi itu waktunya itu cuma kurang lebih 0 sampai 4 jam teman-teman semuanya. Sisanya itu pikirannya itu akan mulai menurun biasanya. Konsentrasi itu akan menurun. Nah, dan pada saat kita sudah tahu yang namanya zona emas waktu manusia, setiap pribadi juga beda-beda, teman-teman. Ada orang yang tipenya itu early bird atau enggak, dia memang morning person, teman-teman. Jadi dianya itu sangat on otaknya itu kalau misalnya jamnya itu jam sekitaran jam 7 sampai jam 10 lah teman-teman biasanya. Ya. Wah, idenya tuh muncul cepat, strateginya tuh kayak lost banget pas waktu dia jam 7 sampai jam 10. Tapi udah lewat dari jam segitu, jam 10, jam 11, misalnya jam 12. Kalau cari ide-ide itu udah agak kurang, teman-teman. Agak lebih, kalau kita ngomong bahasa kasarnya itu agak lebih tell me teman-teman, lagi telat mikir gitu ya. Karena waktunya itu udah lewat, teman-teman. Tapi ada beberapa orang justru lebih on itu di malam hari. Nah, teman-teman,
tipe yang mana nih? Yang malam hari atau yang pagi hari? Atau enggak ada juga yang tipenya di siang hari ya teman-teman ya. Jadi memang tipe-tipe eh, mesin diesel itu yang telat panas teman-teman. Jadi dia jam 12 itu baru fresh, biasanya udah beres makan siang, dia lihat waktu udah mau sebelum pulang, misalnya jam 3 sore, baru all out kerjanya. Ada yang tipe seperti itu. Nah, teman-teman, tipe yang seperti apa? Teman-teman harus bisa mengenali yang namanya tipe teman-teman semuanya. Kenapa? Kita harus bisa mengenali waktu kita yang mana yang paling pas, teman-teman. Karena saat kita tahu waktu emas kita, zona emas kita, kalau misalnya kita contoh tipe yang pagi itu, produktif yang jam 8 sampai jam 12. Nah, saat kita punya waktu jam 8 jam 12, teman-teman, teman-teman coba usahakan lebih ke arah eh, untuk keputusan-keputusan yang penting itu di jam segitu. Nah, kalau misalnya lebih dari jam itu, kalau bisa dilanjutkan besok hari aja, teman-teman. Karena di luar dari jam itu biasanya kurang optimal. Teman-teman bisa juga pakai pekerjaan yang berat di waktu jam segitu. Karena apa? Pas waktu pekerjaan berat di waktu-waktu optimalnya kita, fokusnya itu biasanya kita lebih maksimal, teman-teman. Jadi, istilahnya kita itu bakal meningkatkan produktivitas kita. Kalau misalnya saya udah mau mulai kerja, teman-teman, saya itu biasanya tipe itu suka berleha-leha dulu, leha-leha dulu, nyantai dulu. Saya jam 8 masuk itu nggak langsung buka laptop, teman-teman, biasanya. Jam 8 datang, jam 9 ngobrol dulu sama teman dan lain sebagainya. Tapi saya udah tahu hari ini saya mau ngerjain apa aja. Saya udah memperkirakan paling pekerjaan ini itu seperti 2 jam, 3 jam beres deh. Oke, saya di perkiraan dulu teman-teman. Jadi pas waktu sekiranya, oh ya, ini udah waktunya nih saya kerjakan. Pas saya start mulai teman-teman, itu udah langsung konsentrasi teman-teman. Dan kerjain beres aja gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya ada waktunya. Coba, kira-kira teman-teman semuanya. Dari teman-teman di tempat ini pernah kepikiran nggak waktu emasnya teman-teman 4 jam itu seharinya itu ada di pagi hari, siang hari, atau justru di malam hari teman-teman? Biasanya malam hari itu pelajar-pelajar gitu ya. Besok mau ujian, oh belajar teman-teman malamnya. Saya dulu juga tipe gitu pas waktu jadi pelajar teman-teman. Subuh gitu ya, subuh buka mata pelajaran lebih nangkep teman-teman otaknya. Oke, nah ini ada beberapa ini tipenya pagi. Silakan silakan kalau ada yang tamu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai boleh join lagi. Oke. Night owl saya, banyak ide di jam 12. Nah, Pak Johan itu kalau udah ada ide jam 12 itu saatnya tuh. Kita siapkan buku kita, Pak. Untuk kita mencatatkan ide-ide kita. Karena ada beberapa waktu memang nggak tahu kenapa, wah ide itu tiba-tiba keluar aja teman-teman. Banyak aja itu ide. Dan saya sangat memanfaatkan WA saya biasanya. WA saya itu saya add diri saya sendiri, teman-teman. Jadi setiap ada ide apa, saya ketik biasanya di ide tersebut. Dan ide tersebut nanti besoknya saya baru rangkum apa yang udah saya ketik itu di WA. Karena kalau nggak ditulis, kita suka lupa lah, teman-teman. Makanya saya cara ngakalinnya gitu. Saya punya WA, saya chat ke diri saya sendiri. Ya, kurang naik all tapi jadi kurang tidur gimana ya? Nah, kalau kurang tidur itu mungkin waktu tidurnya jadi bergeser ya Pak Reza ya. Kalau misalnya tipenya itu naik all, kita juga harus tahu waktu istirahat kita. Pas waktu naik all, kita memang kuat 4 jam misalnya, tapi kitanya misalnya kurang istirahat pun otak kita juga nggak akan maksimal. Sama juga. Karena ibarat kata istirahat itu kayak bensinnya lah ya teman-teman ya untuk kita bisa lebih cepat lagi mengerjakan tugas kita gitu ya. Morning dari jam 5 subuh sampai jam 10 mentok. Wah, keren Pak Andri ya. Artinya udah tahu jamnya. Pagi baca buku, malam ngoding. Wow. Pagi-pagi depan monitor, mata kebakar. Oke, oke, oke. Malam hari, pagi hari, oke. Subuh. Subuh cuma ngantuk gitu ya. Subuh memang jreng tapi kadang ada ngantuk. Nah, kalau ngantuk ini memang ada triknya juga teman-teman. Kalau saya itu suka pakai alarm. Saya pospon aja. Pospon sekali, pospon kedua, biasanya pospon ketiga itu saya bangun, teman-teman. Nah, saya akalinnya itu misalnya saya mau bangun jam 6, saya udah ngatur alarm itu biasanya dari jam setengah 6. Nah, caranya gitu sih kalau saya. Siapa tahu teman-teman ada cara lain yang lebih efektif, boleh dipakai. Apalagi sekarang harus bangunin anak kecil itu ya. Jam 2 jam sekali teman-teman buat nyusu. Kalau nanti teman-teman yang udah merit mungkin yang punya nanti akan melewati masa itu
happy-happy lah. Karena cukup capek juga mata gitu ya. Agak ngantuk juga, tapi harus kita lakukan. Oke, jam 4 bangun, prepare sama ngopi. Sip. Tahajud sepertiga malam, cepet banget itu. Wih, mantap. Sambil doa ya, pasar Brubi ini ya. Sambil doa, sambil kita merenung, sambil kita berikan waktu, biasanya otak kita lebih ngejreng lagi. Keren, keren, keren semua, teman-teman semuanya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi, harapan saya teman-teman setelah kita bisa memanfaatkan 4 jam ini, kita jadi udah punya gambaran, saya mengkerucutkan lagi teman-teman ya. Sebenarnya 16 jam yang tadi jadi judul itu kita tahu dulu aja kita memang punya waktu sebanyak itu. Tapi sebenarnya di waktu yang sepanjang itu, waktu emas itu sebenarnya ya hanya kurang lebih 4 jam lah teman-teman. 4 jam 5 jam lah teman-teman. Untuk setiap manusia. Itu benar-benar yang paling maksimalnya itu. Kalau kita memang mau maksimal di waktu yang memang udah ditentukan, setiap hari kita konsisten, kata kuncinya itu ya. Konsisten di waktu yang sama. Kalau kita misalnya nggak konsisten di waktu yang sama, itu akan membuat kita itu jadi bolong-bolong biasanya. Nah, waktu yang sama ini benar-benar kita all out aja di sana. Kita coba, kalau kita pengen belajar hal yang baru, kita fokus aja di jam itu, belajar hal baru, tentang apa yang kita pengen, semua di jam itu. Nanti lama-kelamaan kita akan kebiasa teman-teman. Pas kebiasa, udah deh, itu nanti akan jadi kebiasaan kita semua. Oke teman-teman ya. Sejauh ini saya mau tanya, oke, saya mau baca-baca dulu kolom komentar ini ya. Sambil itu ya, dimarahin istri tidur pagi terus Pak. Kenapa pas BAB malah sering kali muncul ide? Lah itu dia Pak Somad, saya juga sering banget ya kalau kita lagi diem, lagi BAB, sorry ya teman-teman ya, lagi BAB, tiba-tiba, ceng, ada ide ini. Kayak contoh hari ini aja BPKA gitu ya. Saya mau ngomongin tentang power play 16 hour. Ngomongin apa aja. Nggak akan langsung kebayang teman-teman kalau kita pengen bawain materi. Dari A sampai Z itu nggak mungkin. Tapi kerangkanya itu tiba-tiba muncul di waktu-waktu yang tidak kita tentukan gitu. Tiba-tiba muncul, nah itu kita pas waktu muncul itu jangan kita abaikan, tapi kita coba catat dan bagaimana caranya kita bisa implementasikan. Itu ya teman-teman ya. Kalau kerjanya shift-shiftan, otomatis pindah-pindah jamnya. Ya, betul-betul. Pak Faiz, setuju lah. Kalau memang shift-shiftan memang masih agak berat ya kalau kita ngomong soal itu ya. Kok mau nanya cara bedain kerja efisien dan versus memang... sorry, kok Andre, kalau biasanya pertanyaan nanti di belakang atau sambil kok? Sebenarnya bebas kok. Bebas ya, bebas ya. Bebas, bebas. Mau di Oke, belakang juga boleh. siap, Andre. Thank you, Andre. Kalau gitu, saya lanjutkan ya, kok ya. Nah, teman-teman, ini saya mungkin jawab beberapa pertanyaan aja ya. Kalau ada beberapa saya bisa bantu jawab, saya bantu jawab. Ada yang beberapa yang nggak bisa saya bantu jawab, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Cara bedain kerja efisien versus memang rasa malas kita aja kok. Nah, sebenarnya lebih kelihatan nanti di hasilnya sih Pak Peter. Kalau misalnya kita efisien, biasanya itu hasil itu tidak akan bohong juga. Kita akan sama hasilnya dengan orang yang memang udah bekerja maksimal. Kalau kita kerja efisien, ya memang tidak akan dipungkiri, kita akan melihat hasilnya, kita akan bangga sama hasilnya. Kalau misalnya hasilnya nggak ada, ya kita bisa jadi cuma asal-asalan doang kerjainnya. Gitu sih. Paling simpel itu, hasil lah. Kalau orang bilang kan ada proses, ada hasil. Yang paling gampang itu kelihatan dari hasil. Kalau saya punya hmm, banyak banget kesempatan teman-teman untuk asal-asalan dalam membawakan training sebenarnya. Serius. Karena secara atasan tuh nggak langsung in charge teman-teman. Untuk kita bisa cek apakah kita para trainer melakukan hal dengan baik dan lain sebagainya. Tapi di dalam rasa kita ini pada saat kita membawakan materi itu kalau kita misalnya tidak maksimal, ada sesuatu yang kurang gitu kalau memang kita seneng sama pekerjaan itu. Itu kata kuncinya sih. Kalau saya seneng itu tanpa saya disuruh pun saya pengennya maksimal. Tapi dengan cara saya. Karena ada beberapa orang yang harus pakai cara ini, harus dari A sampai Z, nggak selalu kayak gitulah. Kalau memang kita senang punya caranya, itu akan jauh lebih nyampe juga gitu ke pesertanya. Kalau saya gitu sih rasanya sih, kalau Peter. Ya, pas lagi istirahat suka ada rasa bersalah dan ngerasa nggak produktif. Aman, Pak Muhammad Taufik. Kalau kita udah bisa bagi waktu kita sekarang, nanti ke depannya pas waktu kita istirahat, kita tahu memang waktu istirahat itu baik kok untuk kitanya. Nanti kita akan mendapatkan hasil jauh lebih oke gitu ya. Saya jawab dua kali lagi ya teman-teman. Satu pertanyaan lagi ya, itu kita lanjut lagi nanti. Siapa tahu mau ada tanya jawab, saya bisa bantu jawab. Nanti kita akan coba bantu jawab di terakhir ya. Waktunya habis di jalan berangkat 1,5 jam. Iya iya, ini Pak Somad ya, capek di jalan ya. Iya ya, saya rasakan. Tapi kebetulan saya di kota Bandung memang udah mulai padat juga. Tapi saya rasa nggak bisa disamakan dengan kota Jakarta yang jauh lebih berat lah teman-teman. Saya
tidak bisa istilahnya itu menyamaratakan gitu ya, apalagi kota-kota besar itu pasti jauh lebih capek. Itu teman-teman harus ekstra lah. Mungkin bisa diatasinya atau enggak lebih biar lebih merasa produktif teman-teman pas waktu lagi di jalan sambil kita coba belajar apa misalnya. Jadi kita merasa bersalahnya itu agak kurang juga ya. Kita ada waktunya juga untuk kita ningkatin diri kita juga gitu pas waktu perjalanan itu. Ya kalau memang udah melakukan sehari-hari di perjalanan udah autopilot itu kan pasti kan. Jadi ya kita akan bisa dapetin sesuatu juga lah pas waktu kita udah autopilot jalan sendiri itu kita sambil dengar apa gitu ya. Gitu sih Pak Somad ya. Berarti kita memang diciptakan berbeda ya kok. Pasti beda. Semua orang itu pasti beda-beda. Dan Pak Herbert, Julian, saya cerita sedikit deh ya sama kayak contoh saya punya rekan gitu. Rekan saya itu sampai capek teman-teman hadapin saya karena setiap kali ngomongin A sampai Z, saya selalu tidak melakukan apa yang dia mau. Lama kelamaan dia tahu tipe saya itu memang beda dengan dia. Kalau dia itu memang tertata teman-teman. A, B, C, D harus tersusun rapi. Teman-teman pasti ada juga orang-orang di sekitarnya seperti itu. Dia awal tuh cekcok teman-teman. Wah, aduh mulut terus. Saya sama teman saya ini. Tapi lama-kelamaan kita nemu polanya. Nemu polanya itu bagaimana? Teman saya itu akan men-sharingkan kepada saya, Dok, kerjaan kita itu A sampai Z ya. Tapi, Dok, gue bukannya guruin lo. Gue kasih tau lu dulu A sampai Z. Nanti setelahnya kalau misalnya lu mau potong-potong, kalau misalnya lu mau loncat dari A sampai langsung ke E, itu bebas, Dok, terserah lu. Yang penting hasil kita ke Z ini. Nah, itu teman-teman win-win solusinya seperti itu. Akhirnya saya ngobrol, oke, setuju. Saya bilang seperti itu. Saya setuju dengan pikiran kamu, bolehlah kita coba jalanin. Dan sampai sejauh ini, justru teman saya ini jadi bestie saya, teman-teman. Dia paling paham lah cara saya bekerja seperti apa, cara saya bisa mempresentasikan suatu hal itu juga seperti apa. Dia pun beda banget cara presentasinya. Saya juga beda banget cara presentasinya. Tapi kita di perbedaan itu saling mengisi lah, teman-teman, satu yang lain. Oke? Jadi perbedaan itu indah, teman-teman. Kalau kita bisa memaksimalkan. Oke, thank you teman-teman buat pertanyaan-pertanyaannya keren-keren semuanya ya dan masih antusias semua. Kalau yang masih antusias sampai sekarang boleh dong ketik saya di kolom chat teman-teman. Saya pengen lihat teman-teman. Oke, sip, mantap ya. Masih antusias semua ya teman-teman ya. Oke, oke. Sip, thank you teman-teman semuanya. Kalau masih antusias, saya akan lanjutkan sedikit lagi teman-teman sharing dari saya. Nah, sekarang kita sudah mulai lebih fokus ke dalam bidang kita masing-masing teman-teman. Jadi pas saya tanya ke Kametaya, kita ada 3 bidang, ada pelajar, pekerja, ada juga business owner ya di sini ya. Jadi saya coba bagilah ketiga hal ini ngomongin soal bagaimana kita bisa lebih memaksimalkan lagi kita ke depannya. Saya mulai dari pelajar dulu ya teman-teman ya. Tapi tidak serta-merta karena ini pelajar, jadi kita nggak usah belajar sama sekali, nggak gitu juga. Karena siapa tahu kalau tentang pelajar pun, kalau nanti kita mau sharing ke anak kita atau enggak ke bawahan kita juga bisa juga, itu ya. Dan ini saya belajar dari Jack Ma teman-teman. Pernah dengar nggak Jack Ma ngomong seperti ini? Kalau kita masih di bawah 20 tahun, katanya be a good student aja lah. Jadi murid yang baik dulu aja lah. Kalau kita udah di umur 20 sampai 30 katanya kita itu harus ikut ke dalam small company atau enggak belajarlah sebanyak mungkin teman-teman di dalam satu perusahaan. Saya setuju teman-teman dengan statement Jack Ma, tapi untuk saat ini ada sedikit perubahan yang harus kita ikuti. Karena apa? Mungkin pas waktu Jack Ma membuat advice seperti ini, kondisinya itu tidak seperti zaman sekarang ini, teman-teman. Di mana zaman sekarang ini kita udah berpacu dengan yang namanya teknologi nih. Ada beberapa hal yang mungkin baru kita ketahuin itu di umur 20 atau 30, pas zaman Jack Ma mengeluarkan advice ini. Tapi untuk zaman sekarang, sangat bisa buat kita itu untuk mencari tahu lebih cepat, teman-teman. Dibandingkan kita harus mengikuti dulu karir di perusahaan dan lain sebagainya. Itu saya kerasa, teman-teman semuanya, di kantor saya di mana saya melihat anak-anak baru sekarang itu pinter-pinter, lebih paham daripada kita-kita. Nah, yang saya mau kasih advice di sini buat teman-teman semuanya itu apa? Buat para pelajar, di mana sekarang ini kita bukan kesulitan untuk mencari yang namanya informasi. Informasi itu ada di mana-mana. Tapi untuk saat ini, yang paling sulit itu justru bagaimana kita mencari tahu informasi ini tuh benar atau enggak. Karena banyak informasi itu yang
hoax, ada juga yang benar dicampur jadi satu dan aduk gitu teman-teman. Pas waktu teraduk kita jadi bingung sendiri ini yang mana yang benar yang mana yang enggak ya. Nah, karena kebingungan kita itu kadangkala kita jadi buat satu keputusan yang salah. Biasanya seperti itu. Nah, jadi yang bisa saya kasih advice buat teman-teman semuanya di sini, belajarlah sebanyak mungkin. Mungkin umur 20 sampai 30. Belajar sebanyak mungkin, cari tahu lebih banyak. Dan saya sudah sering banget menemukan anak-anak yang mungkin umur orang-orang ini ya kayak kuliah gitu teman-teman umur 22, 23, 24, oh pinternya luar biasa pinter teman-teman dibandingkan saya sekarang umur 33 tahun teman-teman. Jadi saya belajar banyak banget juga sama anak-anak umur yang memang baru 20 tahun, 24 tahun, keren-keren semua gitu. Karena memang zaman sekarang itu terbuka sekali kalau kita pengen membuka yang namanya informasi ini. Cuma kita mau belajar atau enggak, teman. Nah, buat teman-teman yang nggak mau masih ragu gimana ya caranya saya mau belajar sih, tapi pasti ada yang menghalangi kita, yaitu adalah kemalasan kita. Saya pastikan itu ya. Kayak magernya kita. Magernya kita. Aduh, gimana ya mau ngelakuin sih, tapi bingung gimana caranya. Itu biasanya cuma alasan, teman-teman. Saya suka satu moto, teman-teman, dari Tokopedia ya. Katanya seperti ini, teman-teman. Saya rasa teman-teman juga sering lihat ya. Mulai aja dulu. Sering, teman-teman, lihat ya. Sering ya. Mulai aja dulu. Nah, saya tambahin. Mulai aja dulu itu, di sini itu ada 2 menit, teman-teman. 2 menit itu apa? 2 menit ini saya sempat belajar dari satu artikel teman-teman di Ruang Guru waktu itu. Ruang Guru tuh ngomong kayak gini teman-teman. Bagaimana cara kita mulai? Strategi ini terinspirasi oleh penulis dan konsultan bernama David Allen katanya. Dia menggunakan 2 menit rules untuk meningkatkan produktivitas dan memulai kebiasaan baru. Jika perlu, kurang dari 2 menit, lakukan sekarang. Maksudnya apa? Saya coba praktekkan teman-teman. Pas waktu saya baca artikel ini, saya nggak serta-merta langsung, wih artikel ini bagus, saya cobain aja. Saya bawain di seminar, nggak kayak gitu. Justru karena udah saya baca, saya coba praktekin, dan memang works teman-teman semuanya. Berhenti menunda dengan ini katanya. Jika ada aktivitas, bisa selesai kurang dari 2 menit, kerjakan aja dulu. Misalnya kita mau punya, saya pengen belajar satu buku deh kok, saya pengen coba baca. Untuk kita mengambil tuh buku, itu susah teman-teman. Tapi setelah kita tahu prinsip ini, udah 2 menit teman-teman coba stop watch di jam tangan teman-teman semuanya. Coba teman-teman lihat, oke, start mulai ambil tuh buku, buka tuh buku halaman pertama, baca tuh buku teman-teman, coba baca 2 menit dulu deh. Kerasa teman-teman. Pas kita udah mulai, nagih deh teman-teman. Jadi pengen baca 3 menit, jadi pengen baca 4 menit, jadi 5 menit, totalnya jadi baca aja. 2 menit tuh powerful banget teman-teman semuanya. Saya kerasa itu kalau saya pengen mulai kerja, teman-teman. Kalau saya membiarkan diri untuk ya udah bebas lah, gimana aja deh, nantilah baru dikerjain, itu nggak akan jalan-jalan, teman-teman. Tapi pas saya berpikir, oke, saya udah baca ini artikel, oke juga, saya cobain 2 menit. Saya coba jalanin aja, coba buka Word saya, kayak contoh, saya buat PPT ini, saya buka PPT, saya cari artikel. Pas udah mulai cari artikel, teman-teman, mulai tuh nggak bisa berhenti itu. Oke, cari ini, cari di ChatGPT. ChatGPT ngomong apa ya tentang ini ya? Oh iya tentang ini ya. Oke oke. Masukin masukin masukin. Nggak kerasa teman-teman. Jadi slide-nya. Pas jadi slide-nya, yang tadi saya bilang, hasil itu akan membuat kita happy. Kita pas waktu melihat hasilnya, wih, rupanya udah ada berapa halaman yang jadi nih hari ini nih. Nggak kerasa teman-teman. Tahu-taunya udah jadi deh slide saya untuk sharing. Kurang lebih seperti itu. Jadi penting banget 2 menit ini. Jika aktivitas lebih dari 2 menit, kerjakan dulu selama 2 menit. Tuh. Kalau misalnya 10 menit baru beres, gimana kita cara mulai? Udah mulai dulu 2 menit teman-teman. Nggak usah ragu. Start dulu 2 menit. Jika merasa terdistraksi, coba tahan distraksi tersebut selama 2 menit katanya. 2 menit teman-teman. Oke? Setuju teman-teman? 2 menit? 2 menit ya, cobain ya. Mulai besok ada apapun 2 menit. Cobain 2 menit. Lihat jam tangan 2 menit. Kita coba kerjain. Nah, saya harapin lah teman-teman. Kita pakai strategi ini akan buat kita jauh lebih efektif. Ini ibarat katanya itu seperti dorong mobil, teman-teman. Dorong mobil tuh berat ya. Kalau kita baru mulai dari awal, misalnya mobil tuh dia mogok gitu ya. Kita buat dorong itu susah banget. Tapi kalau misalnya kita udah dorong sedikit aja, tuh roda udah mulai muter, setengah menit, 1 menit.
Wah, kalau udah muter udah jalan udah enak teman-teman. Tinggal dorong aja nggak usah energi terlalu banyak. Kurang lebih analoginya seperti itu teman-teman semuanya. Jadi untuk para pelajar nggak usah bingung. Kita start dari 2 menit dulu aja. Apa yang teman-teman pengen? Nah, buat sedikit tips juga buat teman-teman yang di pelajar. Eh, banyak orang yang membuat keputusan hari ini yang menentukan masa depan dia, teman-teman. Jadi, apakah itu konsep yang salah? Menurut saya nggak salah juga. Karena kita akan memilih hal-hal yang kita suka. Tapi ada satu cara yang lebih oke lagi menurut saya, teman-teman. Siapa tahu bisa dipakai. Tapi nanti teman-teman mau pakai seperti apa, tergantung teman-teman semuanya. Pengen desainnya seperti apa. Misalnya, kita tahu dulu tujuan kita di jangka panjang sana, teman-teman. Saya mau tanya dulu ke teman-teman semuanya. Untuk para pelajar, siapa yang di sini masih umur sekitar 18 sampai 24 tahun, teman-teman? Coba tulis aku. Saya pengen lihat 18 sampai 24 deh misalnya. Oke, masih banyak ya. Aku. Oke. Oke, banyak ya. 20. Wih, masih muda sekali. Keren-keren. Wih, mantap. Ini pelajar tapi udah mulai belajar gini, udah keren teman-teman. Nah, teman-teman pelajar, sekarang saya pengen ajak teman-teman semuanya yang pelajar ini, saya tanya deh, teman-teman sekiranya 3 tahun ke depan atau enggak 4 tahun ke depan, udah tahu belum pengen jadi apa? Atau ada yang masih buyar? Aduh, nggak tahu. Udah. Ih, keren. Kalau udah tahu, teman-teman, ini kabar baik banget. Kalau udah tahu, apa yang sekiranya bisa buat teman-teman mencapai target 4 sampai 5 tahun itu? Kerjakan lah, teman-teman. Cicil aja. Yang pakai strategi tadi. 2 menit, 2 menit. Misalnya, teman-teman pengen masuk di dunia hukum. Pelajari aja hal-hal yang istilahnya buat bisa menunjang teman-teman ke arah sana. Gitu. 2 menit, 2 menit, nggak kerasa teman-teman. Lama-lama tau-taunya, ih, kok saya udah lebih pinter ya daripada yang lain ya. Nah, ekonomi, wah ekonomi bener tuh, seru tuh. Saya juga pengen banget belajar ekonomi. Bahkan saya punya mimpi teman-teman kalau bisa nanti di umur 40 lah, saya bisa berbisnis, nanti saya paham juga sama ekonomi, karena ekonomi penting banget ya. Nah, ini keren nih yang suka ekonomi nih, apalagi masih muda lagi, startnya lebih muda, keren ya. Passive income, wih, passive income boleh, boleh. Passive income tapi mau dari bidang mana, Pak Somad? Nah, nanti bisa dikejar ke sana. Misalnya, saya mau passive income di bidang jasa, jasa apa? Kita tanya lagi lebih detail lagi. Jasa misalnya di bidang eh, mengajar atau enggak les-lesan. Apa aja yang harus kita kerjakan untuk bisa mencapai itu? Contoh seperti itu. Jadi kita tanyakan terus apa. Sehingga kita mendapatkan core-nya, teman-teman. Karena itu setiap tahun yang saya lakukan di kantor. Kita ada yang namanya improvement. Untuk kita bisa jauh lebih baik lagi dari tahun ke tahun, kita harus tanyakan terus ke diri kita. Apalagi yang bisa diimprove ya. Apalagi yang bisa diimprove ya. Nah, lama-kelamaan pas kita improve terus, banyak teman-teman yang bisa kita kerjakan. Gitu ya. Digital marketing, wah itu masa depan banget. AI juga pelajari ya. Sekarang AI juga bagus banget, udah banyak banget di mana-mana. Saya juga pengen belajar juga di AI. Tapi tetap core pekerjaan saya itu pengen di bisnis teman-teman. Yang lain itu mendukung. Entrepreneur, boleh. Ella nanti entrepreneurnya lebih ke arah mana? Entrepreneurnya boleh. Nanti lebih dispesifikan lagi. Mau jualan kah? Atau mau apakah? Entrepreneurnya boleh. Bisnis sambil usaha kecil-kecilan. Sama Pak Firdaus, saya juga baru mulai usaha kecil-kecilan sekarang. Ya, siapa tahu nanti kita juga bisa kerja sama, sama-sama sharing juga ya. Network sama yang udah lebih pengalaman. Tentu, kalau udah network lebih pengalaman, ini udah wadah yang paling tepat banget, Pak Gret ya. Tinggal ikutin aja seminar, berani kasih kartu nama, kalau misalnya ada offline, itu udah paling gampang. Tanya, ada pengen bisnis apa, siapa tahu ada yang cocok, bisa kita kerjasama kalau kita punya network. Network ini penting, teman-teman. Saya nggak pernah ngelamar kerja, dia itu saya diterima itu karena saya melamar, intinya itulah. Saya selalu diterima kerja itu karena direkomendasiin sama teman saya. The power of network, teman-teman. Keren banget. The power of network itu ya. Bisnis di bidang pemasaran, nice. Varian kalau misalnya udah fokus. Investasi dan bisnis, boleh lebih spesifik lagi, karena investasi sekarang udah sangat banyak ya. Kita mau investasi mana? Saham kah? Kripto kah? Banyak banget ya. Punya bisnis di bidang fotografi. Wih, ini bisa mulai dari wedding dan lain sebagainya. Start dulu aja. Pokoknya punya koneksi mana, ikutin dulu aja. Seniman, founder startup, bisnis minuman. Wah, boleh nih bisnis minuman gitu ya. Udah lebih jelas ya, Ella ya.
Nanti tinggal difokusin yang mana. Oke, thank you teman-teman. Jawabannya keren-keren semua. Mas kok sama tahu aku. Oh, Mas juga ya. Trading Mas ya. Udah 3.000 ya sekarang Mas ya. Mantap ya. Oke, teman-teman, saya lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Thank you buat pelajar ya. Tadi saya udah sharingkan buat teman-teman pelajar. Sekarang saya mau lebih ke teman-teman pekerja. Teman-teman pekerja juga, buat teman-teman pelajar juga mau pelajari juga boleh. Kan siapa tahu nanti kita mulai dari misalnya kita mau belajar dulu ke perusahaan misalnya. Kan tidak ada yang tahu ya. Kalau misalnya mau belajar di perusahaan dulu, kita juga bisa. Nah, ada istilahnya golden boy, teman-teman. Golden boy ini apa? Anak emas, teman-teman. Anak emas ini bukannya kita itu pandai menjilat ya teman-teman ya. Bukannya kita pandai menjilat sehingga bos itu sayang sama kita, bukan seperti itu. Tapi golden boy ini justru kita ini menjadi jawaban untuk bos kita. Bos kita itu ada satu orang yang bisa jadi tangan kanannya. Tapi bagaimana caranya biar kita bisa menjadi golden boy-nya bos? Nah, itu yang pertanyaannya yang paling sulit. Ada beberapa orang dengan cara menjilat, berbahasa yang baik, bagus, dan lain sebagainya, itu kadang bekerja, teman-teman. Betul. Tapi potensi dalam diri kita itu ya tidak bisa bohong. Saya coba buktikan, teman-teman. Di kantor itu, kalau ngomongin mau menjilat, bisa aja. Tapi menjilat itu tidak panjang lah, teman-teman. Karena pas waktu dikasih tantangan, dikasih suatu hal yang misalnya lebih sulit, kalau nggak dikerjakan juga kan kelihatan juga belangnya. Gitu. Jadi untuk kita para pekerja, untuk jadi golden boy, ini saya mungkin ada sedikit tips ya buat teman-teman semuanya ya. Pertama, kita jadi dulu aja penolong untuk bos kita nih. Penolong ini bisa jadi hal-hal yang memang mereka nggak bisa cover sendiri, teman-teman. Kalau ngomong soal secara KPI, bisa jadi KPI itu ada di dalam bos kita, bukan ada di dalam KPI kita. Tapi kita bantu bos kita untuk mengerjakan KPI tersebut. Memang kelihatannya itu kayak, wah, nambah-nambah kerjaan dong kok. Betul, nambah kerjaan, setuju. Tapi untuk kita bisa diingat itu, kadang kita harus melakukan seperti itu. Ya, menolong mereka lah, intinya. Tapi tanpa pamrih, teman-teman. Jangan berpikir kayak gini, kata Nando, udah bantu, nanti dia bakal lihat. Jangan punya mindset seperti itu. Pas kita bantu itu, ya udah, memang kita pengen niat bantu aja. Tapi yang harus teman-teman pahami pas waktu kita bantu bos kita itu, kadang tuh suka ada aja teman-teman. Efeknya itu kita jadi dilihat dan kita itu jadi istilahnya apa-apa itu kitanya itu dikaryakan. Memang kelihatan lebih capek teman-teman. Tapi kalau orang memang mau ngejar di karir, itu bagus banget teknik ini. Tapi saya cerita ini saya tidak kerjakan. Teman-teman jangan kaget. Karena saya memang sudah berkomitmen dari awal, saya bukan pengen ngejar karir di perusahaan. Nah, itu ya, disclaimer ya teman-teman ya. Jadi saya ambil contoh ini bukan ngawang-ngawang juga. Saya lihat contoh dari teman saya yang memang dianya itu jadi andalan bos, teman-teman. Dia itu keren, teman-teman. Karena dia mau naik karir. Nah, jadi apa yang dia lakukan, saya coba deh share ke teman-teman semuanya. Buat yang di bagian pekerja. Kedua, berani berdebat, teman-teman. Nah, kalau ini saya sendiri yang lakukan. Jadi walaupun saya memang tidak pengen karir di dalam perusahaan, tapi saya tetap pengen jadi sesuatu yang berbeda juga di perusahaan. Salah satunya kita itu harus berani berdebat, teman-teman. Kalau memang nggak sesuai. Memang kelihatan akan gontok-gontokan. Memang kelihatan kayak tanda kutip membangkang, teman-teman. Tapi saat kita tidak setuju, percayalah, kita itu menjadi pembeda, teman-teman, di antara yang lain. Mayoritas orang-orang kantor, percaya sama saya, hampir 90% tuh nurut semua, teman-teman. Hehehe, iya bos, iya bos. Mau disuruh terjun juga kayak terjun aja teman-teman. Kalau kita ngomongin ekstrimnya itu ya, nggak ada yang berani yang melawan biasanya. Tapi tanda kutip melawan ini bukan yang melawan ekstrim ya teman-teman ya. Kalau kita nggak setuju memang dengan pendapatnya, kita argumen, berani argumen ya, berani argumen. Tapi pas waktu argumen itu, kalau misalnya kita salah, kita akui kita salah. Itu kata kunci kan teman-teman. Jangan pas waktu kita salah, kita atau enggak kita, sorry, Sundaan ya teman-teman ya. Saya orang Bandung habisnya. Jadi ada sedikit Sundanya. Jangan kita terlalu keras juga teman-teman. Kalau memang kita salah, kita akui kita salah juga. Ya. Tapi kalau pas waktu kita beda pendapat, kita rasa ini memang tidak sesuai yang bos katakan, harus berani teman-teman. Nah, dan yang terakhir teman-teman, silakan silakan. Kalau misalnya ada kerjaan ya, lanjut ya silakan. Kalau misalnya
teman-teman pengen jadi golden boys-nya bos, yang terakhir itu teman-teman harus bisa yang namanya bragging, teman-teman. Bragging itu apa? Banyak orang yang ngomong, ah udahlah saya kerja bagus, nanti orang lain juga tahu lah. Saya udah kerja bagus, nanti akan di notice kok sama orang. Nggak selalu, teman-teman. Kadang kita udah melakukan apa, juga harus kita ceritakan kepada bos kita. Nah, ini ada beberapa teknik bragging, teman-teman, atau enggak, bragging itu seperti mempromosikan diri kan, mempromosikan diri kita. Ada beberapa orang yang memang cuma mengerjakan aja, tapi tidak mau mempromosikan dirinya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu teman-teman pekerja juga ya. Kalau misalnya pengen bragging di depan bos. Ada beberapa pertanyaan, teman-teman. Contoh, kayak menurut Anda dan orang-orang sekitar, apa sih 5 kelebihan Anda? Jadi pas waktu bos tanya apapun, kayak, emang lu bisa apa sih? Nah, kita tuh udah terbiasa, teman-teman. Pas waktu ditanya seperti ini, pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa jawab secara cepat, biasanya kita siapkan dulu. Nah, kalau yang paling saya senang itu bragging ini tuh kita ibaratkah kita udah punya jawabannya setiap kali ada pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan potensi diri kita. Coba sebutkan 3 kelebihan kamu. Wah, kalau kita misalnya masih bingung teman-teman, nah, apa ini kelebihan saya ya? Kalau kita tidak bisa menceritakan, itu akan susah teman-teman. Ya gimana kita mau diingat teman-teman. Tapi kalau kita bisa menceritakan apa yang jadi kelebihan kita, apalagi kelebihan yang kita punya itu tidak dimiliki orang lain. Langsung jadi top di mata bos teman-teman biasanya. Kamu bisa apa? Saya jago kok dalam presentasi. Serius tuh jago dalam presentasi. Coba tunjukin gimana presentasinya. Bla 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 bla. Kalau memang bisa. Nah, bragging ini juga jangan disamakan dengan yang namanya membual ya teman-teman ya. Kalau memang nggak bisa, jangan bilang bisa juga. Tapi bragging ini coba, ada banyak pertanyaan yang sekiranya bisa buat kita itu dinotis kalau memang ditanyakan. Nah, ini beberapa pertanyaannya teman-teman. Boleh di screenshot aja, karena ini banyak kurang lebih variasi pertanyaannya. Kalau misalnya suatu hari ditanyakan, teman-teman bisa coba ceritakan. Gitu ya. Kayak ceritakanlah gimana mendapatkan pekerjaan ini, gimana usahanya, emangnya dulu punya pekerjaan apa aja, punya pengalaman apa aja, apa yang teman-teman sukai dari pekerjaan. Wah, pekerjaan yang disukai benar-benar harus diceritakan secara benar, teman-teman. Jangan cuma dibuat-buat. Kalau dibuat-buat nanti ketahuan. Kalau memang kita nggak senang juga kelihatan. Gitu ya. Oke, saya baca lagi beberapa komentarnya sebelum saya lanjut ya, teman-teman ya, ke yang owner atau enggak bisnis owner. Seru banget pertanyaannya. Oke, kekurangan satu satu nggak punya kelebihan. Aduh, Pak Somad jangan merasa tidak punya kelebihan. Setiap manusia itu pasti punya kelebihan, ya. Pasti. Cuma kadang kita harus menggalinya lagi. Pasti ada. Nggak mungkin lah. Masa kita sama sekali nggak punya kelebihan? Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Pasti ada. Cuma mungkin kita belum ketemu aja. Ya, dicari ya. Siapa tahu mau memanfaatkan golden time-nya untuk mencari kelebihan juga, itu bagus juga kok. Ya, pertanyaan-pertanyaannya siapkan aja. Pokoknya pas waktu kita tanya, kita langsung bisa menjawab. Ya, thank you Nabil. Semoga bisa bantu lah ya, buat bisa lebih oke lagi di depannya. Oke, terakhir teman-teman, ini dari saya untuk para business owner. Nah, sama-sama business owner di sini. Business owner ini saya cuma akan sharingkan 2 hal sebenarnya di malam ini. Di mana saya melihat SDM itu yang paling utama. Jadi SDM yang utama ini, saya bisa menggunakan yang namanya other people power, teman-teman. Other people power ini ngomongin soal apa sih? Jadi tentang bagaimana kita bisa mendelegasikan apa yang ada di dalam diri kita yang tadi saya ceritakan di awal. Jadi orang-orang itu bisa menggantikan pos diri kita. Kita jangan pernah berpikir kita ini adalah superpower. Superpower yang bisa mengerjakan segalanya. Nah, saya mulai merasakan, saya butuh percayakan suatu hal itu ke orang. Dan pas saya percayakan suatu hal ke orang, itu ada manfaatnya buat saya, teman-teman. Makanya kenapa saya tulis SDM itu penting banget kita itu bisa istilahnya memanfaatkan kekuatan orang lain. Jangan kita sendiri semuanya. Kalau di pekerjaan, nah ini yang saya tadi sempat bilang nih di awal nih. Saya pengen tanya juga kepada para business owner. Menurut saya pribadi sih sebenarnya, kalau untuk di terutama toko gitu ya, yang saya pegang tuh sebenarnya lebih pegang ke stok, pengadaan barang,
apakah itu cukup tepat nggak sih? Karena menurut saya itu kunciannya itu di sana gitu. Kalau misalnya stok itu kita yang atur sebagai owner, itu akan kelihatan gitu perputaran kemana aja barangnya. Kalau misalnya soal uang sih nggak masalah, saya lempar ke pegawai untuk saya percayakan itu. Nah, teman-teman business owner bener nggak ya, setuju nggak ya dengan pernyataan ini ya? Atau ada kuncian lain yang harus saya perhatikan itu? Karena saya perhatikan lebih ke arah untuk percayakan orang ada tetap hal-hal yang memang harus saya cover gitu, terutama di stok. Bener nggak? Para business owner di sini siapa tahu mau sharing-sharing juga boleh di kolom chat. Kalau sejauh ini ya, karena saya tidak di lapangan, saya masih bekerja juga. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu saya selalu eh, by teknologi teman-teman. Nah ini ada lanjutannya juga. Nanti setelah slide ini saya mau menceritakan tentang teknologi yang membantu saya selama ini. Nah nanti siapa tahu business owner mau sharing-sharing boleh ya. Nah saya coba baca nih. Ada yang ngechat nih. Kalau bisnis kayaknya semua kok. Kalau stok bener, finance kacau juga repot. Oh gitu ya. Oke. Stok beres, finance beres, salesnya nggak juga kurang. Oke, oke. Jadi memang harus semua faktor gitu ya. Karena sejauh ini saya memang kunciannya di stok dulu. Dan saya benar-benar mempercayakan ke orang-orang di lapangan, lebih ke arah laporan mereka aja yang ada. Saya lihat jadi dan neracanya itu seperti apa, apakah masuk akal nggak sih. Tapi untuk barang keluar itu memang harus dari toko. Kalau misalnya nggak keluar dari toko itu, saya akan pertanyakan kan. Nah gitu sih sebenarnya sih. Pak Aurel, thank you ya. Kalau sudah lebih besar lagi, hampir semua bisa didelegasikan kok. Oke, sip. Kalau lebih besar lagi ya, ini mungkin saya memang start dari yang kecil dulu. Makanya ini saya sambil tanya juga ya teman-teman ya. Sambil siarin saya sambil tanya juga, belajar juga nih sama-sama. Kalau dari aku pribadi ke sales atau omset dulu, stoknya belakangan. Oh justru belakangan ya. Oke. Tapi ada yang stok dulu, dirapiin, baru ke sales. Oke, oke, oke. Sip. Jadi ada dua pandangan ini ya, bisa stok dulu atau nggak bisa sales juga. Kalau soal keuangan perlu batasan tertentu untuk karyawan kok, takutnya karyawan melakukan penggelapan. Oke, siap. Nah, untuk keuangan sebenarnya saya kunci antar pegawai teman-teman. Jadi ada pegawai yang pegang uang, ada yang pegawai yang memang biasanya mereka itu di operasional gitu. Jadi kalau apa-apa itu harus lapor ke si admin ini. Kebetulan, kebetulan nih ya, ini bukan suatu kebanggaan sih sebenarnya sih. Kebetulan si admin sama si pegawai lapangan itu kurang akur teman-teman. Jadi itu saya nggak tahu suatu kelebihan atau enggak gitu ya. Tapi karena nggak akur, jadi mereka itu kayak agak lebih susah gitu kong kali kong gitu. Berantem terus di depan saya. Nah, tapi dianya itu jadi jadi kayak mempertahankan banget kalau ada yang nggak sesuai gitu. Oh ini apaan sih minjem kayak gini? Kenapa dia minjem kayak gini? Jadi ada kayak gitu teman-teman. Jadi saya nggak tahu itu kelebihan atau enggak. Nggak tahu kelebihan atau enggak. Tapi suatu hal yang baik juga kayaknya antara admin dan pekerja lapangan kayak jangan terlalu akur-akur banget itu. Sorry ya ini mah, tapi saya jujur aja ini memang kayak gitu di lapangan gitu teman-teman. Jadi saya ceritakan aja gitu ya. Oke. Nah, oke. Itu kebetulan aja Pak Albar. Pas waktu mereka akur-akur saya juga agak deg-degan itu ya. Wah ini kerjasama enggak? Kalau pecahinnya itu sebenarnya pas waktu mereka lagi berantem tetaplah kita sebagai owner itu menjadi penengah itu ya. Penengah mendengarkan mereka keluhannya apa. Kalau misalnya sampai nggak suka, waduh itu gontok-gontokannya itu bener-bener kasar juga ngomongnya itu. Tapi saya memang selalu memberikan ruang tuh teman. Ada beberapa yang memang kita kalau saya rasa ini ya pendapat pribadi ya. Kalau misalnya sebagai owner juga saya harus mendengarkan suara karyawan sih. Jadi ada waktu tertentu saya kasih waktu aja. Silakan mau gimana juga ngomong aja di depan belak-belakan aja. Kita bereskan langsung di meja ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya jadi kasih waktu juga gitu sih teman-teman. Jadi kalau misalnya sampai melenceng, saya sebagai owner ya di tengah itu ya untuk meluruskan. Cuma yang paling masalah itu kalau misalnya owner yang bermasalah sama si sales yang wah itu paling pusing teman. Kitanya harus meluruskan, kitanya juga harus menengahi gitu. Nah itulah masih saya sama-sama belajar juga teman-teman. Kalau dulu jago di bidangnya masing-masing, terus nggak cocok dan sampai salah satu keluar yang repot kok. Betul, betul. Itu yang paling bahayanya ya. Saya makanya sambil bersyukur, sambil deg-degar juga ini kalau misalnya berantem mulu, wah kalau sampai ada salah satu yang nggak kuat, ada itu keluar, ya itu benar, benar, setuju saya ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan sedikit lagi ya slide saya karena waktu sharing saya juga sedikit lagi teman-teman, tapi sebentar lagi kita beres kok. Saya udah akan lanjutkan lagi ya. Nah ini ngomongin soal OPM satu lagi teman-teman, other people money. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi usaha, bangun usaha, business owner, kalau misalnya modal yang jadi kendala, saya lihat belakangan ini itu sebenarnya banyak orang yang selalu mempertanyakan soal modal ya.
Tapi makin belakangan ini saya melihat satu fenomena juga teman-teman, di mana rupanya kalau memang kita bisa mempresentasikan apa yang menjadi bisnis kita, memang kelihatannya oke teman-teman, dan ada kok investor yang memang mau sumbangkan uangnya juga untuk kita bisa kelola sebenarnya. Cuma pas waktu udah disumbangkan itu apakah kita bisa dipercaya atau enggak aja. Itu aja sih sebenarnya sih. Jadi soal uang atau enggak modal sebenarnya tergantung bagaimana kita meyakinkan para investor. Biasanya gitu. Gini konsepnya teman-teman. Saya meyakinkan teman-teman kayak gini pemikirannya. Kita ini kadang suka susah, merasa nggak ada uang untuk kita mengerjakan bisnis kita. Tapi teman-teman harus punya pandangan juga sebagai seorang investor. Seorang investor kadang juga bingung teman-teman. Ini uang banyak, kadang mau diputerin kemana ya? Kalau kita bisa jadi salah satu orang yang bisa dipercaya teman-teman, orang itu akan bisa support kita dari uang sih sebenarnya sih. Karena saya juga sebenarnya selalu memanfaatkan kepercayaan ini itu untuk bisa bantu bisnis saya juga teman-teman. Ada beberapa yang support saya juga dari bukan hanya moral aja teman-teman, tapi dari uang juga. Tapi asalkan benar ya, kita juga benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah dibagikan itu benar-benar menguntungkan nggak sih? Apabila ada juga investor yang memang cuma kasih duitnya doang untuk support kita, memang mereka nggak mau cari untung, ada juga teman-teman yang namanya angel investor seperti itu. Tapi tetap juga kita harus bisa memanfaatkan kepercayaan mereka dengan baik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ngomongin soal SDM itu dan satu lagi teman-teman yang mensupport saya itu adalah menurut saya itu tech itu ada everything teman-teman untuk sekarang. Jadi saya tetap bisa sambil bekerja, saya tetap bisa monitoring teman-teman di toko saya karena dibantu sama apps teman-teman. Kasir untuk semua transaksinya. Jadi kasir ini saya kayak nginput barang itu cuma boleh dari pihak saya. Pegawai tidak bisa input. Makanya tadi saya cerita sedikit teman-teman ngomong soal stok itu saya kunci di kasir ini. Jadi semua eh, flow yang ada di toko semua kelihatan teman-teman dari kasir ini. Teman-teman pakai aplikasi apa? Saya yakin juga beda-beda, tergantung bisnisnya masing-masing. Mertua saya buka sembako pakai POS teman-teman, beda lagi bukan kasir. Jadi saya bukan sponsor di sini ya. Saya cuma menceritakan apa yang ada memang untuk di sekitar saya aja. Google Kontak, kenapa saya pakai Google Kontak? Karena saya akan menyelamatkan eh, nomor telepon nasabah saya. Nasabah ini maksudnya pembeli saya ya. Jangan sampai handphone hilang atau enggak eh, handphonenya dicuri pegawai. Saya hilang kontak bagaimana? Saya tetap harus ada backupnya. Saya jadi berpikir ke arah sana. Jadi teknologi ini yang akan bantu kita teman-teman. Semua pergerakan pegawai kita, walaupun kita nggak di tempat, bisa dibantu sama apa? CCTV. Jadi kurang lebih toko saya cuma tiga hal ini aja sih teman-teman. Dan untuk para business owner, saya yakin juga banyak banget hal-hal yang bisa membantu teman-teman semuanya di yang namanya di bisnis teman-teman. Teknologi pakailah. Karena kalau kita tidak pakai teknologi, bisa jadi kita ketinggalan. Nantinya bisa jadi kita dibohongin pegawai, penggelapan lebih gampang kalau memang kita tidak pakai teknologi. Kalau pakai pencatatan manual, kelihatan lebih gampang di awal, tapi untuk bisa tracking dan lain sebagainya itu lebih sulit. Saya kerasa lah, teknologi ini sangat membantu sih para business owner. Siapa tahu yang misalnya masih pakai manual, bisa jadi pertimbangan juga untuk teknologi ini bisa support nanti ke depan. Oke, jadi ini evaluasi diri teman-teman. Udah mau selesai apa saya sharingkan hari ini. Jadi evaluasinya gimana? Sesuai dengan yang saya janjikan juga di itu ya di poster ya teman-teman ya. Saya pengen sharing juga bagaimana kita bisa evaluasi diri. Dulu saya sempat buat teman-teman kayak angka aja sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 100 misalnya. Itu saya tempel di belakang pintu. Setiap kali saya mencapai tujuan saya akan checklist. Sesimpel itu sebenarnya. Dan setiap kali saya gagal, punya rencana tapi tidak mencapainya, saya silang. Dan coba kita evaluasi, kita lihat di belakang pintu kita. Seberapa banyak yang terchecklist, seberapa banyak yang masih silang. Kalau kita masih lebih banyak silang ya dibandingkan checklistnya, artinya kita harus lebih usaha lagi. Itulah. Jadi target akan lebih kecapai teman-teman. Kalau memang kita visualisasikan. Nah, visualisasikannya nggak usah terlalu ribet, nggak usah apa. Jadi dipakai aja seperti ini. Checklist, checklist, checklist kita jadi akan kelihatan. Pakai ini mungkin 2 bulan, 3 bulan teman-teman, itu udah kelihatan banget kok hasilnya. Jadi apapun strategi teman-teman, baik pelajar, baik pekerja, ataupun business owner, semoga bisa lebih tajam lagi nanti evaluasinya dengan metode yang simple ini aja teman-teman semuanya.
Oke teman-teman, dua slide terakhir dari saya ini mungkin sorry sorry kok kesini ya, sorry sorry salah pencet. Reflection time teman-teman. Ini dua slide terakhir dari saya aja. Aku bukanlah pikiranku, aku adalah tindakanku. Jadi apapun yang saya bagikan pada hari ini teman-teman, kalau misalnya cuma sampai di sharing, sampai di pikiran saja, saya kepikiran ide A, ide B, ide C. Tapi kalau misalnya tidak tereksekusi, itu sama aja teman-teman. Hanya sampai di pikiran saja. Kita harus sampai di tindakan kita untuk kita bisa mengaplikasikan apapun itu, teman-teman. Ya, jadi sukses buat teman-teman semuanya di tempat ini. Aplikasikan apa yang dibagikan sama teman-teman yang ada di BBKA juga. Nanti saya juga belajar juga dari teman-teman yang lain, dari sharingnya. Semoga lah kita di grup BPKA ini makin luar biasa, makin keren dari waktu ke waktu karena kita banyak dengar sharing dari teman-teman yang memang satu perjuangan, satu frekuensi juga di tempat ini. Oke, itu aja paling ya, Ko Andres ya, buat sharing pada hari ini. Thank you kok waktunya kok. Saya kembalikan Wah, ke Ko Andres kok. thank you Thank you kok. banget buat Ko Fernando ya. Semuanya coba bilang terima kasih dong. Terima kasih buat Ko Fernando Thank you teman-teman semuanya. Thank you, thank buat you. sharingnya seru banget ya tentang jam-jam waktu kita, gimana cara ngaturnya, gimana kita bisa lakuin yang terbaik ya di waktu-waktu yang kita punya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ko Fernando. Aku rasa materinya mantep banget dan semuanya juga udah jelas ya. Jadi thank you banget sekali lagi buat Ko Fernando Thank you dan kok. sekali lagi aku pengen ajak semuanya buat foto dulu ya. Sekarang kita sama-sama open video, open cam buat difoto sama Meta ya. Siap-siap semuanya. Yuk pasang senyumnya, senyumnya, senyum. Udah banyak nih Meta ya. Siap, satu. Oke, senyum. Terus senyum ya selama 10 detik ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, thank you semuanya yang sudah datang. Terima kasih banget udah nyempetin waktu. Padahal ini udah mau liburan. Dan terima kasih buat Ko Fernando sekali lagi. Buat materinya luar biasa banget. Dan Sama-sama Ko Andre. akhir aku rasa sih cukup buat malam hari ini. Waktunya tepat banget jam 21.30. Dan buat